Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun faman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin untuk mentunaikan zakat fitrah sebagai bentuk menyucikan orang-orang yang telah berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Minal lagwi warafas itu maksudnya bercanda, omongan, senda gurau atau hal-hal yang tidak berguna yang dilakukan selama melaksanakan shaum itu, maka dia mesti disucikan tuh dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi santunan kepada fakir miskin. Lalu kata beliau, apabila zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat Aid, maka zakatnya diterima dan makbul. Tetapi apabila zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat Aid, maka dia dianggap sebagai sedekah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Dari hadis ini kemudian para ulama memberikan rincian tentang siapa saja yang mesti bayar zakat tuh. Zakat fitrah. Sekalipun dalam Islam bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kecil, Pak. Untuk kita ya, untuk kita. Kecil. Cuma 2,5 kilogram. Relatif ya mungkin di kita untuk sekali makan saja mungkin ya, satu keluarga itu ya. Jadi sebetulnya sangat murah sekali, Pak. Untuk mensucikan ibadah shaum itu murah. Jadi zakat fitrah itu semacam sujud sahwi kalau kita ada kekeliruan di dalam sholat. Siapa yang mesti bayar zakat fitrah itu? Tentu saja mereka orang Islam, orang beriman dan memiliki kemampuan. Ya. Bahkan bayi yang dilahirkan sebelum maghrib tuh, dalam takbiran tuh, bayi yang dilahirkan sebelum maghrib, maka dia wajib di zakat fitrah itu. Dan orang yang meninggal sebelum takbiran tuh, sebelum maghrib, dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Paham ya? Bayi yang dilahirkan sebelum Aid, malam takbiran itu wajib. Bahkan sebagian ulama dalam kandungan pun dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Tapi sebagian ulama ada khilaf di sana. Ambil saja patokan. Kalau lahir sebelum maghrib, wajib zakat fitrah.
Kalau meninggal sebelum maghrib, dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Karena waktu wajibnya ibadah zakat itu kapan? Takbir sampai sholat id. Itu waktu wajibnya tuh, ya, boleh dilakukan. Kalau sholat duhur kan waktunya dari matahari tergelincir, ya, bayangan matahari tergelincir ke arah barat sampai bayangan orang sama waktunya tuh, ya. Zakat fitrah waktunya dari mulai takbir maghrib tuh sampai sholat id. Ya. Bapak dan Rahmatullahi Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Islam mengajarkan kepada kita tentang zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin, tidak kepada yang lain. Tu'matan lil masakin, itu maksudnya hadis tadi jadi pegangan para ulama, zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin. Kalau kita merujuk surat At-Taubah 60, memang ada rincian 8 asnaf itu, Pak. Hadis ini menjadi pegangan kita semua tentang benarkah masih ada orang fakir miskin? Iya, Pak. Di negeri kita nih yang subur makmur nih, ya. Orang bilang gemah ripah loh, jin melimpah, Pak, kekayaan kita nih. Tapi tahukah kita bahwa ada 30 juta orang miskin di negeri kita nih, Pak? Kalau kita coba sekedar memberikan beras 2,5 kilo tuh nggak cukup buat mereka makan satu orang setahun tuh. Kita kan barunya setahun sekali tuh, Pak, ya. Nggak akan bisa mencukupi mereka, Pak. Kenapa kok kita tinggal di negeri yang subur makmur ini begini beratnya? Bapak jangan membayangkan kita tinggal di komplek ya seperti ini ya, yang relatif semuanya terpenuhi. Tapi nggak usah jauh lah, Bapak ke belakang RW 9, 10, 11 ini, Bapak akan jumpai itu. Kemiskinan, kefakiran yang dialami mereka tuh. Kenapa begitu? Karena negeri kita ini secara ekonomi sedang dijajah dan dijarah oleh siapa? Oleh oligarki global dan oligarki lokal. Sekarang ini yang menjajah dan menjarah negara-negara muslim bukan hanya barat, bukan hanya blok barat yang menjajah. Sekarang blok timur juga ikut-ikutan menjajah dan menjarah negeri kita. Apa bisa renungkan? Sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan ini. Bersyukur kita sebagai pemeluk agama Islam ada momen, ada waktu kita dituntut untuk mengeluarkan sebagian harta tuh. Hanya sebagian harta saja yang kita keluarkan tuh. Bahkan setidak-tidaknya zakat fitrah itu ya, yang cuma 2,5 kilo tuh, Pak. Udah paling minim dah tuh, murah. Dan zakat bukan pajak. Jangan menganggap bahwa kita sudah keluarkan zakat fitrah, bahwa sudah bayar pajak. Nah, bukan. Tidak sama antara pajak dengan zakat fitrah. Sebagai pembelajaran tarbiyah zakat fitrah. Tapi yang kita arahkan kaum muslimin ini naik tuh setingkat kepada zakat mal tuh. Apa zakat mal tuh? Ada 4 atau 5 lah. 4. Emas dan perak, pertanian, peternakan, perdagangan, 4 zakat mal itu. Tambah ijtihad ulama sekarang zakat profesi. Itu ijtihad ulama. Ya, zaman Nabi nggak ada tuh. Tapi ijtihad boleh. 5 jadi tuh. Zakat profesi, emas dan perak, perdagangan, pertanian dan peternakan. Dan tidak banyak. Setahun itu kalau sudah mencapai nisab, ya, jumlahnya tuh seukuran 85 gram emas kekayaan kita, deposito kita, ya, simpanan tuh, bukan barang yang digunakan, simpanan aset, ya. Maka dia kena zakat cuma 2,5%, kecuali pada pertanian dia 5%, ya, pada pertanian, yang lain kecil, Pak. 2,5%. Tidak sanggup Pak kita mengeluarkan 2,5% dari total harta kita. Kalau masih belum sanggup, belajar dari mulai 0,5%. Coba melatih tahun ini.
Latihan Pak. Keluarkan tuh zakat mal tuh ya. Yang punya kontrakan, keluarkan. Kalau pendapatannya itu setahun itu lebih dari 80 gram emas. Kontrakan rumah, kamar, rental, kebun sawah, keluarkan Pak. Melatih diri kita untuk melaksanakan ibadah. Dan itu wajib Pak. Zakat mal itu bukan sunnah Pak. Dia wajib hukumnya dikeluarkan. Karena dari sanalah ekonomi umat itu bisa bangkit Pak. Gak usah besar-besar dulu lah, takut nanti kebesaran ya. Belajar yang kecil, 0,5% dulu lah. Programkan, bikin checklist. Tahun depan saya menaikkan nih. Ya, 1%. Tahun depannya lagi, pendek kata dalam 5 tahun ke depan, ya, saya akan keluarkan 2,5% nanti itu. Memang perkara mengeluarkan harta nih, pas sekalipun kecil berat, Pak. Berat. Diakuilah, bukan hanya kelas kita. Kelas sahabat pun begitu, Pak. Ya. Berikan kepada fakir miskin. Kadang-kadang kita nggak berani tuh menyampaikan secara langsung kepada fakir miskin di keluarga kita. Ya. Kan kita punya keluarga. Kalau kita punya keluarga fakir miskin, ya, orang yang pantas menerima zakat mustahik itu berikan kepada dia. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita siap memberikan tuh pada saudara, adik, kakak, ya, teman sepupu, keponakan, ya, uwa, bibi, berikan. Selain yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tanggung jawab kita itu kita ke bawah tuh, anak, cucu, cicit, ke atas apa, ayah, orang tua, kakek, buyut, ke atas, itu tanggung jawab kita Pak. Ke samping Bapak boleh berikan tuh, ya, berikan pada mereka tuh Pak. Kemudian yang merasa kita nggak mampu, dulu ada sahabat Nabi Ibnu Al-Balili Pak. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya utang banyak nih. Ya. Tolong mintakan zakat untuk saya agar bayar utang. Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh Pak. Saya punya utang banyak. Tapi jelaskan utangnya memang untuk perjuangan, ya. Minta ke Baitul Mal tuh. Lah, inilah fungsi Baitul Mal wa Tamil tuh Pak. Ya. Jadi kalau bisa nih, Baitul Mal, lembaga zakat, dimanapun sekarang memang kadang-kadang Pak, lembaga zakat itu hanya pinter ngumpulin duit, tapi nggak pinter membagikan duit kepada mustahik tuh ya. Coba ceklah, hampir seluruh lembaga-lembaga zakat itu dia pinter tuh, ya, mengumpulkan duit itu pinter, sepanjang tuh dengan berbagai cara, metode, cara halus, cara kasar, dan kita sudah bisa sering saksikan di kita kan. Bagaimana orang dengan menggunakan ayat, menggunakan hadis tuh menunjukkan bahwa dia memang orang-orang baik, menghimpun dana tuh banyak. Tapi mereka sulit untuk membagikannya tuh. Pada fakir miskin tuh ada di depan mata, di sekitar kita. Bertaburan tuh Pak. Gak usah aja keluar pintu gerbang, Bapak akan jumpai orang mengais-ngais rezeki gitu. Pernah kita punya perhatian pada mereka? Enggak. Oh, saya sudah percayakan kepada lembaga ambil zakat. Pernah lembaga ambil zakat misalnya buka konter di pasar, ya, di mall, mereka buka konter tuh, mengumpulkan zakat fitrah, zakat infak sedekah tuh. Di mall-mall tuh, di stasiun, mereka buka konter Pak, store zakat infak sedekah. Pernah kita menyaksikan ada konter yang membagikan zakat fitrah, zakat sedekah, infak sedekah di pasar, atau di terminal? Nggak pernah ada Pak. Karena memang kita itu cuma pandai mengumpulkan, tidak pandai membagikan. Lalu kemana amanah yang diberikan kepada lembaga amil zakat itu? Itulah pertanyaan ke depan. Ya, saya berharap lembaga amil zakat di tempat kita ya sedikit meningkat profesional. Kan tidak cukup, memang tidak cukup, tapi yang ada itu coba cukupkan untuk setahun. Tunjukkan program yang baik, yang memancing orang bisa untuk melakukan zakat, ya, zakat mal khususnya. Oke, zakat kita saja nggak pernah cukup untuk mustahik yang ada di kampung kita ini. Mengandalkan zakat fitrah nggak cukup, ya, nggak cukup Pak. Ditambah zakat sedekah, tambah zakat mal. Ya. Kalau Bapak punya harta yang kelihatan,
Kata para ulama, lebih baik sodakokan pada lembaga zakat. Tapi kalau Bapak punya harta yang gak kelihatan, yang tahu cuma Bapak sendiri dan Allah dan para malaikat, seperti emas permata itu kan gak ada yang tahu orang, ya? Atau di bawah bantal, itu boleh Bapak bagikan sendiri. Ya. Kalau Bapak punya sawah di kampung, kontrakan di tempat lain, pabrik di Pengalengan, sebaiknya zakat itu dikeluarkan di sana, Pak. Kalau sawah Bapak di kampung, berikan kepada orang kampung itu. Dulu Pak, kalau kita panen itu di kampung ya, ada 10 tanggungan padi itu ya, mesti 2 diberikan tuh Pak, kepada yang ngurus tuh, ya. Nggak perlu dibawa ke rumah, langsung di sawah itu diberikan. Nih ada 2 ikat padi itu, berikan pada itu. Begitu panen tuh Pak. Ya. Kalau kita punya kontrakan di mana di Rancaikek, berikan kepada orang Rancaikek sekitarnya itu. Kontrakan, kos-kosan, tuh pabrik, berikan pada mereka. Tapi yang di kita yang kelihatan, Bapak nampak kekayaannya, berikan di lembaga. Yang tersimpan, yang tidak diketahui, berikan secara pribadi. Untuk apa? Menghindari fitnah di masyarakat. Masyarakatnya orang kritis Pak. Ini orang kaya, nggak pernah kedengeran daftarnya di masjid bilang ini ya, kan kelihatan Pak. Dia bilang pengurus basis nggak pernah lihat tuh si Bapak itu bayar zakat, nggak ada deh, nggak ada. Padahal kelihatan kan di depan mata, mobilnya berjejer itu kan, tapi di basis nggak pernah ada namanya deh, gitu ya. Tapi kalau yang tersembunyi bolehlah Bapak berikan pribadi. Sekalipun kadang-kadang mental kita nggak siap Pak memberikan sumbangan pribadi itu. Kembali kepada fitrah. Jadi berikanlah fitrah itu sebelum sholat Id. Ya. Kapan waktunya? Para ulama memberikan kelonggaran, bahkan ada sampai sebulan sebelumnya boleh diberikan tuh zakat fitrah tuh. Kalau meninggal gimana? Dia berubah jadi sedekah. Zakat fitrah kan tidak besar Pak ya. Bahkan zakat mal pun kalau belum sampai haul ya, waktunya tuh Ibnu Taimiyah membolehkan 2 tahun sebelumnya zakat mal tuh Pak. Boleh diberikan tuh 2 tahun sebelumnya. Kalau perjalanan meninggal gimana? Berkurang misalnya, dia berubah jadi sedekah. Ya. Kan enak. Jadi Islam ini sebetulnya mudah. Nah kalau praktek zakat fitrah, zakat mal ini bisa dilaksanakan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia ini agar tidak terjajah dan dijarah oleh oligarki global dan oligarki lokal, baik dari blok timur maupun dari blok barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan rahmat dan barokahnya kepada umat Islam, jamaah Masjid Muhajirin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.